Kak Irfan, Abi ingin menikah. Ketika melamar Kak Irfan, saya ceritakan dalam biodata, saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Ini hidup saya, makan sehari tidak makan sehari. Saya hanya punya pakaian satu. Saya bilang, di hari pernikahan itu, semua kawan-kawan saya ngasih pinjaman baju. Habis sudah sholat subuh musim dingin, istri saya mengatakan, Abah kembaliin semua ini kepada kawan-kawan. Saya berangkat ke hostel tempat penginapan mahasiswa, saya kembaliin sesudah sholat subuh. Malam pertama, tapi istri saya menguatkan saya. Saya tanya, kenapa kamu mau ke saya? Istri saya menjawab, karena kamu jujur. Melihat Ayah Wahib bersama dengan satu-satunya anak laki-laki yang ditunggu-tunggu. Saya jadi ingat anak saya juga di sana, Jalu. Jalu sini nak, sini. Sini nak. Sini. Ayah, ini anak laki-laki saya. Kalau tadi ayah bercita-cita berangkat subuh bersama. Kalau saya cita-citanya ingin sholat Jumat bersama anak. Ketika sholat Jumat melihat bapak-bapak lain bawa anak laki-lakinya. Wah, nikmat sekali ya. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Maafin ayah kalau belum bisa mendampingi Jalu secara maksimal ya. Kalau misal umur ayah tak ada lagi, Jalu dampingi kakak-kakak ya. Jaga bunda ya. Betul. Kamu juga pemimpin. Kamu walaupun usia yang paling kecil, ayah juga manggil kamu ya kakang. Supaya kamu menjadi sosok kakak. Sosok abang. Sosok penjaga. Buat perempuan-perempuan yang ayah cintai ya nak. Ya. Insyaallah Kak Irfan. Menjadi ayah, menjadi orang tua tak mudah. Pengalaman yang saya alami pasti Anda pun pemirsa di rumah. Perlu proses, perlu perjuangan. Dan itu tidak bisa hanya dalam sekejap. Dan kita akan melihat bersama sekarang mengenai perjuangan proses seorang ayah untuk anak-anaknya. Ini Abi Amir Faisal Fat. Waktu muda. Abi masih ingat foto-foto ini? Abi ingat, Abi lahir, Allah takdirkan di sebuah keluarga yang sederhana. Ayah ibu tidak banyak paham ilmu agama dan kehidupan yang sangat sulit. Sempat Abi ditukar dengan sekarung beras. Saya nggak tahu, Abi nggak tahu. Tiba-tiba Abi di rumah itu, terus kemudian Abi ditanya, Abi tanya, kenapa saya di sini? Sudah kamu sudah ditukar dengan sekarung beras untuk makan ayah ibu kamu. Tapi kemudian dari situ Abi berusaha menebus. Abi bekerja sebagai pemulung. SD. Usia SD itu? Masih SD. Terus, dan sejak itu Abi menabung untuk masuk pesantren. Ayah tanya, kenapa kamu mau jadi pesantren? Saya bilang, ayah, di sini hanya satu kiai, dia sudah tua. Setiap ada bayi lahir, dia panggil, dia mengazanin. Setiap ada orang mati, dia dipanggil, dia mengazanin. Saya ingin jadi seperti itu. Dia membuka hidup manusia, dia menutup hidup manusia. Ayah tidak mengerti. Pak saya tidak mengerti. Mak juga tidak tahu. Maksudnya apa? Akhirnya saya bekerja terus. Saya menabung. Tamat SD, saya mondok. Yang ngirim saya bukan ayah dan ibu saya. Yang ngirim saya, nih buyut saya. Ibunya Nini.
Diam-diam dia berangkat ngirim saya. Ketika kiriman terputus, saya bekerja tukang masak di pondok. Sampai tamat. Setelah tamat, saya pamit sama Pak Kiai, saya ingin keluar negeri. Saya berhutang sama Pak Kiai. Saya berangkat ke Pakistan. Tamat S1, nggak punya ongkos pulang, lanjut S2. Kak Irfan, Abi ingin menikah. Ketika melamar Kak Irfan, saya ceritakan dalam biodata, saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Ini hidup saya, makan sehari tidak makan sehari. Saya hanya punya pakaian satu. Saya bilang, di hari pernikahan itu, semua kawan-kawan saya ngasih pinjaman baju. Habis sudah sholat subuh musim dingin, istri saya mengatakan, Abah kembaliin semua ini kepada kawan-kawan. Saya berangkat ke hostel-hostel tempat penginapan mahasiswa, saya kembaliin sesudah sholat subuh. Malam pertama, tapi istri saya menguatkan saya. Saya tanya, kenapa kamu mau ke saya? Istri saya menjawab, karena kamu jujur, kamu menceritakan apa adanya ketika kamu melamar. Subhanallah, Allah kuatkan istri saya sampai selesai saya menyelesaikan program doktor. Dan tidak mampu pulang ke Irfan, tidak mampu pulang. Jadi dosen. Begitu sudah punya bekal, akhirnya dan istri saya tamat S1, S2 dengan tafsir Al-Quran, dan akhirnya kami pulang bersama-sama. Alhamdulillah. Kalau Uma hadir di sini, Abi mau menyampaikan apa? Saya selalu berkata sama Uma, insya Allah Abah berjuang ingin membahagiakan Uma. Insya Allah Abah berusaha menjaga Uma, ingin membahagiakan Uma semampu Abah. Bi, sampaikan langsung saja, Bi. Assalamualaikum Abah. Terima kasih Uma telah sabar menemani Abah. Abah ini orang yang mungkin hidup berkelanjutan dalam kesulitan, dalam ujian yang berat. Uma, perjuangan ya. Ya subhanallah, awalnya saya memang nggak percaya kalau sampai ditukarkan beras. Tapi pas tahun pertama kita pulang kampung, ya pulang dari Islamabad kita ke Madura, di sana banyak kita datangi keluarga-keluarga kita. Ternyata ada satu yang mengatakan, oh kamu yang dulu saya kasihkan beras, saya tukarkan beras dengan ibu kamu gitu ya. Di situ saya ternyata itu cerita benar gitu. Saya kira itu hanya bohong gitu ya. Jadi anak ditukar dengan beras gitu ya, subhanallah. Dan kita lihat sini Abi begitu erat memeluk anak pertamanya, dan ini pun sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan yang sangat-sangat panjang. Jadi kalau mau ditelusuri kisahnya itu, kalau kita ingat kita selalu langsung menangis gitu ya. Karena perjalanan untuk mendapatkan anak itu buat kami sangat susah. Keguguran berkali-kali? Keguguran berkali-kali sampai 7 kali. 7 kali? 7 kali. Pertama kali lahir normal, kita bahagia sekali kan. Tapi ternyata seminggu kemudian dinyatakan punya penyakit yang dikatakan langka, 1:2000. Langsung saya menangis. Saya mengatakan saya kayaknya gak sanggup untuk menghadapi cobaan ini. Tapi beliau mengatakan bahwa kita harus sanggup menghadapi ini. Karena ini adalah ujian yang harus kita hadapi. Karena kita gak pernah mengundang ujian itu datang, cobaan itu datang. Tapi Allah memberinya untuk menguji keimanan kita. Subhanallah. Ya, tapi alhamdulillah ketika diberikan keturunan, tahu jawab bahwa ini adalah amanah dari Allah, dibesarkan, diberikan rezeki yang halal, dan kita bisa melihat keluarga Abi, Amir, dan juga Uma tercinta. Boleh tepuk tangan untuk keluarga Abi. Ini kejutan spesial untuk Abi, menghadirkan istri dan anak-anak tercinta. Begitupun Wahib, makasih tadi ceritanya ayah ya. Wahib juga terima kasih ya dan ayah. Jangan kemana-mana, tetapi Hafiz Indonesia.